kasih untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Sekalipun lewat online, lewat Zoom, tapi kami percaya ada Tuhan menyertai kami. Kami mau Tuhan terus belajar untuk menjadi seorang perempuan yang kaya hatinya. Karena berapapun kayanya kekayaan kami, pada saat kami kelak bertemu dengan Tuhan, Tuhan gak nanya berapa banyak mobil, uang kami di bank, tetapi Tuhan mau kami punya hati yang kaya, hati yang penuh dengan emas, bukan emas dunia, tetapi emas yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mau belajar malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Oke, pelajaran keempat ya. Rahasia menjadi perempuan kaya hati itu apa sih? Yang keempat adalah seorang perempuan yang kaya hati adalah seorang perempuan yang penuh dengan persiapan. Ya, penuh persiapan. Oke, kita baca dari Amsal 31 ayatnya yang ke-17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Amsal 31 ayat 21 sekarang. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Alright. Nah, sekali lagi ya, apa sih yang dimaksudkan kita supaya kaya hati? Yaitu kita harus menjadi seorang perempuan yang penuh dengan persiapan. Ayat ini menjelaskan seperti begini. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Kita tahu kalau orang menguatkan ikat pinggangnya artinya dia lagi siap untuk bekerja ya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu. Makanya dia sedang menguatkan ikat pinggangnya. Dia menguatkan lengannya karena dia hendak melakukan sesuatu. Bener kan? Kalau kita misalnya mau ngangkat sesuatu, barang gitu, kadang-kadang kita kuat-kuatin segala macam. Nah, berarti yang persiapan pertama adalah persiapan kekuatan untuk menghadapi badai. Persiapan kekuatan untuk menghadapi badai. Amsal 31 ayat 21 berkata, ia tidak takut kepada salju dan seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Berarti sekalipun yang namanya badai datang, salju datang, salju itu bicara badai ya, masalah datang dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang perempuan, kita sudah harus punya persiapan kekuatan. Sekali lagi bukan kekuatan tangan, bukan kekuatan jasmani kita, tetapi persiapan mental, persiapan secara spiritual kita. Apakah kita udah siap? Karena ketika kita masuk di dalam sebuah pernikahan, kita nggak bicara pernikahan aja ya, saya mau bahas semuanya. Waktu kita masuk di dalam pernikahan, semuanya mempersiapkan hari H dengan sebaik-baiknya. Semua udah siapin yang namanya fotografer, udah siapin yang namanya baju pernikahan, wedding gown, udah siapin yang namanya catering, udah siapin gedung, undangan dan lain-lain. Tetapi pernikahan sesungguhnya adalah hari H, di saat kedua mempelai dipersatukan oleh Tuhan. Sampai dengan kapan? Sampai dengan maut memisahkan. Berarti kita dengan pasangan kita ya, kita nggak pernah tahu berapa lama, tetapi kebanyakan ya, atau harapan kita sampai selamanya adalah sampai kita dipanggil Tuhan di usia tua 80 tahun. Kalau kita menikahnya mungkin umur 25 tahun, 30 tahun, berarti kita akan bersama dengan pasangan hidup kita itu lebih dari 50 tahun. Apakah masuk di dalam sebuah pernikahan kita nggak mempersiapkan diri? Seorang perempuan yang kaya hati, dia akan mempersiapkan diri. Tetapi persiapannya ya, tentu saja kita mau mempersiapkan diri untuk hal-hal yang baik, untuk berkat. Tapi saya mau sampaikan, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan pada saat kita menghadapi badai di dalam pernikahan. Kita menghadapi badai pada saat mungkin suami kita, saudara kasih ya, suami kita nggak seperti pada waktu masa pacaran. Ya, waktu pacaran dia baik banget sama kita, dia perhatian banget. Kemudian menikah mungkin setahun pertama fine, 5 tahun pertama oke, 10 tahun pertama oke. Tapi tiba-tiba di tahun kesekian dalam kehidupan kita terjadi badai.
Terjadi badai hubungan kita dengan suami kita. Mungkin suami kita tergoda dengan perempuan lain. Mungkin suami kita bangkrut, keuangannya hancur. Suami kita mungkin di PHK. Suami kita mungkin mengalami depresi. Akan ada badai. Jadi teman-teman perempuanku, ingat baik-baik. Kita harus punya persiapan secara mental kita, secara spiritual kita. Jika badai itu datang, apakah kita siap? Kebanyakan kita pada saat badai, kita menjadi marah, kita menjadi heran. Padahal Tuhan bilang seperti begini di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada ujian badai di dalam kehidupan. Ada petaka. Itu untuk apa tujuannya? Untuk Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu semakin melekat sama Tuhan atau enggak. Semakin menjadi pelaku firman Tuhan atau enggak. Sehingga kita harus siapin untuk tahu bahwa di dalam pernikahan pasti akan ada masalah. Waktu kita ngerti ya, waktu masalah terjadi di dalam pernikahan, ya kita semua mau meminimkan yang namanya masalah. Kita gak kepengen di dalam pernikahan kita ada hal-hal buruk yang terjadi. Of course kita semua berdoa seperti begitu. Tetapi dikatakan ini adalah ujian iman. Ujian iman artinya apa? Tuhan lagi menguji kita. Dan saya suka ayat yang berkata, anak yang kusayang itu yang kusesah dan kuhajar. Kalau kita masih dapat masalah, baik di dalam pernikahan, di dalam keuangan, di dalam segala hal kehidupan kita, artinya kita disayang sama Tuhan. Hanya anak yang disayang sama Tuhan. Anak tetangga gak disayang sama Tuhan istilahnya. Kita kan sayang sama anak kita kan. Kalau anak orang lain kita bodoh amat gitu istilahnya. Berarti Tuhan sedang memurnikan kita lewat badai. Hari ini teman-teman perempuanku yang rumah tangganya lagi bermasalah, yang rumah tangganya juga ngalamin badai ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga gak lepas loh dari yang namanya badai. Sekalipun kami berdua itu adalah hamba-hamba Tuhan, tapi kami tetap manusia biasa. Kami tetap ada di dalam sebuah pernikahan yang ada aja badai terjadi. Tetapi persiapan supaya ngerti pada saat ada badai ya kan, kita udah diperlengkapi itu dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita gak balas kejahatan dengan kejahatan terhadap pasangan hidup kita. Kita tetap mau berbuat baik kepada dia. Kita tetap bisa mengampuni pada saat ada badai terjadi di dalam masalah keluarga. Mungkin gak cuma dari suami, dari mertua, dari ipar, dari keluarga besar suami. Tapi kalau kita udah persiapan ya, enak. Jadi istilahnya pada saat ada hujan datang, kita udah punya payung, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu cara memakainya. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kata Tuhan ya, bukan mereka yang berseru Bapa, Tuhan, Tuhan ya kan, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi ayo, pada saat kita punya persiapan kekuatan secara mental, secara spiritual, kita percaya apapun tantangannya dalam hidup, kita akan kuat, kita akan terus terbang tinggi bagai Raja Wali. Jadi kalau mau kaya hati, punyai persiapan. Bukan cuma di dalam rumah tangga ya, persiapan lain di dalam kehidupan kita deh. Waktu kita bisnis, waktu kita ada usaha, kita juga punya persiapan secara mental. Kalau mau bisnis ya kita harus tahu, bisnis ada ruginya, ada untungnya. Bisnis gak selalu ada di atas, mungkin ada masa-masa sulit yang harus kita lalui. Jadi malam hari ini teman-teman perempuanku kan juga banyak nih ya yang punya bisnis. Kita juga punya persiapan. Persiapan kita itu selantiasa melekat kepada Tuhan aja ya. Persiapan kita adalah secara mental. Walaupun ada kegagalan, orang percaya itu jatuh 7 kali, dia bangkit lagi, dia gak menyerah. Teman-teman perempuanku malam hari ini yang ada masalah di dalam keluarga pada malam hari ini, mungkin udah jatuh bangun lagi, jangan takut, kita siap gitu ya. Ada yang lagi punya masalah di dalam mungkin bisnis, keuangan ya kan, ayo jangan takut, jangan lemah, bangkit lagi. Kita tahu bahwa kita dalam kehidupan tidak selalu ada di dalam jalan tol. Seringkali Tuhan bawa kita kepada jalanan-jalanan kasar yang gak enak, tapi bersama Tuhan kita cakap untuk melakukan perkara besar. Kita pasti bisa lalui semuanya.
Amin. Amin. Oke, itu yang pertama ya. Persiapan kekuatan. Karena badai bisa datang kapan aja. Badai bisa datang di dalam pernikahan, di dalam keuangan, di dalam segala sesuatunya ya. Persiapan untuk menghadapi badai. Oke, yang berikutnya. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk masa depan. Untuk hal-hal yang masih ada di depan kita ya. Berarti kita punya kebijaksanaan. Misalnya, pertama di dalam keuangan kita. Ayo teman-teman perempuanku, mulai sekarang kelola keuangan dengan bijaksana. Harus punya persiapan, harus punya tabungan. Karena kita nggak pernah tahu ya, kalau suami kita tiba-tiba di PHK, bisnis kita mungkin mengalami masa sulit. Tapi kalau kita udah ngerti, kita punya persiapan, kita kelola keuangan kita dengan sebaik-baiknya, maka kita nggak takut ya, karena kita penuh dengan persiapan. Ingat kisah tentang Yusuf. Dia itu kan ada di penjara ya. Yusuf itu di penjara, dijual sama kakak-kakaknya, masuk penjara, dijual sama kakak-kakaknya, terus dia dibawa ke rumah Potifar kan. Di rumah Potifar dia itu dihianati sama istrinya Potifar karena dia nggak mau jatuh dalam dosa sama istrinya Potifar. Terus akhirnya dia masuk penjara. Di dalam penjara dia mendengar ada Firaun yang bermimpi, ya Raja Firaun bermimpi, tapi nggak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Di dalam mimpinya dikatakan gitu ya, bahwa ada 7 lembu yang baik dimakan sama 7 lembu yang kurus gitu ya. Kemudian ada bulir gandum yang baik juga dimakan sama bulir gandum yang kering gitu ya. Nah dia bisa mengartikan, dia bilang 7 tahun akan ada masa kelimpahan. 7 tahun kemudian akan ada masa kekeringan. Untuk itu Raja Firaun harus nyiapin di dalam masa kelimpahan, harus nyiapin yang namanya tempat-tempat gudang-gudang untuk menaruh gandum. Sehingga waktu nanti gandumnya kehabisan di masa 7 tahun berikutnya, udah punya persiapan. Nah sama, kita mau belajar dari situ. Persiapan kita adalah persiapan masa depan, termasuk dalam hal keuangan. Kalau kita sekarang diberkati Tuhan, jangan anggap senantiasa, oh gampang, uang habis sekarang, nanti di bisnis kan tiap bulan dapat duit. Dapat uang pasti dapatlah 5 juta, 50 juta, dapatlah 100 juta. Gaji suami kan juga gede, usaha suami kan juga gede, sehingga akhirnya kita berfoya-foya. Kita nggak pernah melakukan persiapan untuk keuangan kita. Kita nggak pernah menyisihkan untuk menabung, kita nggak pernah menyisihkan untuk beli sesuatu yang bisa dijual lagi, investasi gitu ya, misalnya beli emas atau beli sesuatu lah yang kita bisa jual lagi. Tapi kita foya-foya, kita menikmati hidup dengan uang kita, dan boom, satu kali terjadi yang namanya masalah keuangan di dalam keluarga. Kita nggak punya persiapan, kita nggak punya tabungan, dan kita cuma berharap, aduh seandainya sepatuku bisa dijual, aku jual deh. Tapi sepatu yang kita spend uang mungkin di sepatu kita, di barang, kalaupun bisa dijual, mungkin harga jualnya jatuh banget. Jadi teman-teman perempuanku, saya juga ingin memberitahukan, seorang perempuan yang kaya itu penuh persiapan juga, istilahnya di dalam keuangan juga. Ayo jangan foya-foya, ayo mulai pikirin ya. Jangan kita mikirinnya untuk menjadi kaya raya tuh gimana gitu ya. Mikirinnya akhirnya kita cuma mikirin uang dengan cara yang salah, akhirnya jadi cintakan uang. Bukan itu, saya nggak ngajarin itu. Saya ngajarin pikirkan persiapan masa depan dengan mengelola keuangan dengan bijaksana. Mulai nabung, harus ada tabungan ya, harus punya simpanan gitu ya, keuangan simpanan kita. Siapa tahu ada the rainy day datang dalam kehidupan kita, kita udah punya tabungannya, sehingga kita nggak foya-foya dari sekarang. Ya, kita bisa bahkan di tengah-tengah masa kesulitan suami kita dengan keuangan, kita bisa jadi nolong. Anak sekolah nggak harus sampai berhenti sekolah, karena banyak kan tiba-tiba boom kemarin masa pandemi, berapa banyak yang usahanya gagal, usahanya mengalami kesulitan, nggak punya tabungan, dan mereka berkata sampai nggak bisa ngebayarin anak sekolah, mau jual apa juga bingung karena yang dijual nggak ada artinya. Tapi yuk kita belajar. Mungkin saat ini keadaan teman-teman perempuanku itu ada di dalam masa 7 hari masa kelimpahan.
Yes, kita nggak berharap ya, kita nggak berharap di depan kita dalam masa sulit, tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu ya kan. Tapi saya senang kalau teman-teman perempuan semuanya, teman-teman PKH di sini semuanya udah ngerti, oh oke, aku mau kaya hati dengan persiapan juga ya, dengan mulai memikirkan juga keuangan sehingga nggak boros, sehingga bisa cut budget. Tapi jangan hidup susah juga. Punya uang ada tuh ya orang yang punya uang tapi nggak menikmati hidup, ya nggak seperti begitu juga. Saya dengar cerita anaknya sampai kalau mau ke mall gitu ya, di rumah udah harus pada makan dulu gitu. Betul sih, menghemat, tapi kalau keadaan kita mungkin lagi bisa, ya nggak apa-apa lah anak sedikit jajan gitu ya. Tapi yang penting adalah ngerti porsi keuangan kita, persiapan keuangan kita harus dilakukan dengan baik ya. Jadi ayo yang lagi punya uang, yuk beli tuh misalnya emas gitu ya. Kan emas enak tuh, bisa belinya dari gram yang kecil-kecil. Jangan beli tas padahal udah punya banyak tas di rumah. Jangan beli sepatu udah punya banyak. Cukupkan aja diri kita dengan hal-hal simple dan sederhana. Tetapi kalau kita bisa punya sesuatu yang diinvestasikan akan jauh lebih baik juga gitu ya. Jadi kita nggak bergantung atau mengalami kesulitan di masa sulit. Yang mau katakan amin, amin, amin ya. Persiapan masa depan apalagi ya. Persiapan untuk nih teman-teman perempuan, saya mau kasih tahu ya. Persiapan untuk usia kita bertambah. Maksudnya gimana sih usia kita bertambah? Gini, banyak kita yang gak mempersiapkan diri dengan pengetahuan akan pertumbuhan kita sebagai kaum wanita. Buat yang masih muda, nih banyak nih teman-teman di komunitas PKH ini yang masih muda-muda ya. Ayo mulai pelajari tuh dari sekarang, persiapan. Nanti kalau aku umur 30 tahun tuh apa yang terjadi ya? Umur 40 tahun apa yang terjadi ya? Umur 50 tahun apa yang terjadi ya? Gitu. Kalau kita kan perempuan ya, saya bicara dari perempuan ke perempuan ya. Coba deh, kalau nanti misalnya kita di usia 30-an, 40 tahunan, mungkin udah mulai akan perlu 40 tahunan kali ya, 40 tahunan ke atas, 50 tahunan, itu udah perlu yang namanya kacamata ya, karena mungkin udah nggak bisa baca lagi dari deket gitu ya, nggak bisa baca catatan, sehingga ketahuan tuh biasanya kalau di restoran, ketahuan penampilan muda, tapi kalau umurnya udah mulai bertambah, bacanya gini, baca menunya, wow jauh banget baca menunya gitu, karena dari dekat udah nggak kelihatan gitu ya. Ya persiapan lah, kita menyadari bahwa satu saat aku akan pakai kacamata, satu saat keriput aku akan muncul, satu saat uban aku akan muncul. Nah banyak kita denial, banyak kita semua kepengen awet muda, tanpa kita menyadari bahwa usia tidak bisa ditahan. Jadi kita harus aging gracefully ya. Aging gracefully itu tuh udah mulai ubanan tuh kan, Shane ya, hai Shane. Ya kita jadi udah mulai ngerti, sehingga waktu kita ngerti nih akan ada perubahan hormon di dalam hidup kita, akan ada perubahan penampilan, akan ada perubahan mood di dalam kita juga ya kan. Hormon kan bicara di dalam kita. Kita udah antisipasi, udah persiapan gitu loh, sehingga kita nggak heran pada saat yang muda-muda menjelang masuk ke masa umur 25 tuh biasanya banyak orang dikatakan ada krisis ya, ada krisis quarterly umur 25 gitu. Oh aku kok ngerasa aku belum sesukses yang lain ya. Waktu kita udah antisipasi, kita udah pelajari, kita akan bisa menerima diri kita, menerima umur kita lebih dengan gracefully gitu loh. Kita embrace, apa ya bahasa Indonesianya tuh embrace, kita menerima dengan sukacita. Kita nggak mendorong, kita nggak menolak gitu kayak kesel, aku kok ubanan ya, aku kok keriputan ya, tuh kan bener ya. Kok aku begini ya, sehingga kita akhirnya kaget gitu. Kenapa aku ubanan ya? Kenapa aku keriputan ya? Kenapa kok aku moody ya sekarang? Kenapa begini, begitu? Tapi waktu kita udah pelajari, kita udah persiapan, enak banget gitu ya.
Saya dari sejak hal ini ya, dari sejak muda saya udah persiapan gini, Liv, kamu nggak akan muda terus gitu ya. Satu saat umurmu akan bertambah. Kamu akan masuk ke umur dari misalnya dulu umur 20-an, kamu akan bertambah menjadi umur 30-an. Apa yang akan terjadi di dalam umur 30-an? Saya pelajari di dalam umur 30-an tuh kayak Shana ya. Mungkin akan ada mulai ubanan, akan ada keriput yang muncul gitu ya. Sehingga waktu itu terjadi dalam diri saya gitu, keriput mulai muncul, saya accept gracefully gitu ya. Kita bisa bantu sih sebagai perempuan, kita bisa pakai membantu dengan perawatan, tapi jangan berharap perawatan kita itu akan menghalangi atau menyetop yang namanya keriput yang ada di hidup kita atau usia kita. Nggak bisa, semuanya itu nggak bisa menyetop, hanya untuk membantu memperlambat. Tapi intinya saya nggak mau ngomongin soal itu, intinya adalah gini, kita akan masuk ke dalam fase itu. Kita akan masuk ke dalam fase di mana sebagai seorang wanita usia kita akan bertambah. Kita akan masuk di dalam fase di mana pada saat kita usia tertentu, kita hamil, kita melahirkan anak, kita udah siap. Mungkin ada fase di mana mood kita nggak enak, kita udah siap gitu loh. Buat teman-temanku yang mungkin usianya udah menginjak kepala 5 ke atas, akan ada fase di mana kita akan menopause ya. Mungkin buat yang masih muda-muda, aduh masih jauh banget tuh, masih 20-30 tahun lagi ke depan. Tapi persiapan pelajari juga nggak apa-apa ya. Bukannya belajar dengan sampai detail segala macam, tapi kita ngerti, oh usia segitu aku akan menopause ya. Bahkan ada beberapa teman-teman perempuanku yang usianya 40 tahunan, mereka udah alami yang namanya gejala menopause dini gitu. Yang harusnya belum, tapi katanya sekarang karena stres yang tinggi ya segala macam, karena nggak ngejaga kesehatan, sehingga karena faktor makanan zaman sekarang, akhirnya udah early menopause. Jadi kalau mau saya katakan, terima yang namanya perubahan siklus kehidupan kita dengan persiapan, sehingga waktu itu terjadi kita menerimanya dengan sukacita karena kita udah siap. Emang aku harus terjadi kok, emang keriput harus ada, emang ubanan harus ada, emang menopause harus terjadi, emang udah ya kan. Sehingga akhirnya waktu kita punya persiapan hal seperti demikian, kita gak menolak diri kita gak menolak apa yang kita lihat di dalam diri kita ya. Kita bahkan bisa embrace setiap fase kehidupan dengan baik. Untuk itu pelajari, ayo yang umur 20 pelajari nih ya, setiap 10 tahun ya ada pelajaran baru dalam kehidupan kita ya. 20-30 apa yang akan terjadi pada saat usiamu 20-30, pelajari, persiapkan ya, terima, embrace dengan sukacita. Usiamu 30-40 ya, apa yang akan terjadi nih buat teman-teman yang masih umurnya 20 tahunan, 29, 28, pelajari apa yang akan ada di depanmu 10 tahun lagi ya. Untuk kita kaum perempuan khususnya, waktu kita pelajari kita bisa embrace. Waktu hal itu terjadi, kita nggak dorong, menolak, tetapi kita tahu, yes, aku ada di fase itu sekarang gitu ya. Yang umur 30-an, pelajari 40 sampai 50 tahun ya, 40 sampai 50, ada apa di 40-50? Kita bisa embrace. Yang usianya 40, pelajari apa yang akan terjadi sepanjang usia 50 tahunan ya. Kita bisa embrace. Yang udah 50 tahunan usianya, pelajari kalau aku nanti umur 60-an, apa yang akan terjadi ya kan. Mungkin tulang-tulang udah mulai lebih keropos misalnya, mungkin umur 60-an mulai banyak lupa. Aduh lupa ya kacamata di mana, tahu-tahu kacamata padahal di atasnya dia gitu ya. Ayo, bahkan kalau kita bisa persiapan, kita bisa bukan mencegah ya, tapi bisa meminimalkannya gitu ya, supaya kita nggak jadi pelupa gimana, supaya kita nggak begini gimana gitu. Jadi kita semua udah bisa pelajari karena persiapan. Oke? Jadi teman-teman perempuan kaya hati, malam hari ini kita bicara tentang penuh persiapan. Seorang perempuan yang kaya hati penuh dengan persiapan. Sehingga waktu kita penuh persiapan, berkat apa yang kita dapatkan? Berkatnya dikatakan tidak takut kepada salju.
waktu badai datang, kita nggak takut. Waktu tiba-tiba kita melihat di dalam rumah tangga kita ada masalah, kita nggak takut. Waktu kita lihat ternyata ada masalah di dalam keuangan kita nggak takut. Ya, kita nggak takut dengan badai karena kita sudah siap. Pada saat kita ngelihat ada perubahan tubuh, ya, perubahan di dalam tubuh kita karena usia kita bertambah, kita udah siap. Kita udah siap, ya. Dan pada saat juga kita ngelihat ada perubahan kesehatan terjadi di dalam kehidupan kita udah penuh dengan persiapan juga. Sehingga kita bisa ngerti kalau udah mulai berusia, ya, misalnya jangan makan makanan yang waktu zaman kita muda. Waktu kita muda kita bisa lahap misalnya apa aja gitu ya. Tapi kita pengen panjang umur, kita udah penuh persiapan. Cara makan kita, apa yang kita masukkan dalam tubuh, kita juga udah pelajari semuanya itu. Kita udah harus olahraga yang seperti bagaimana, wah kita udah pelajari. Enak banget ya kalau kita menjadi perempuan kaya hati yang penuh dengan persiapan. Kita mengikat-ikat pinggang kita dari sekarang sehingga kita gak takut waktu masa itu terjadi dalam kehidupan kita, waktu hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat masa depan datang di dalam kehidupan kita dan tidak lagi menjadi masa depan tapi menjadi masa sekarang, kita sudah siap, ya. Keuangan sudah siap, kehidupan sudah siap, mental udah siap, dan yang paling utama, spiritual kita sudah sehat. Amin. Amin dong. Yes, ya. Jadi malam hari ini kita belajar tentang penuh persiapan. Ayo teman-teman perempuan kaya hati, lakukan persiapan dalam segala hal. Selalu harus ada persiapan, ya. Siapkan diri kita dalam segala hal sehingga ini kayak malam hari ini adalah masa persiapan, ya. Hai dari Jerman, ya. Siar ke suami itu katanya Reni biar dia juga sih. Ya benar. Ya benar. Bahkan kita bisa belajar juga, ya. Gini deh, ini kan nggak lagi ngomongin pria, ya. Tapi kita kan punya suami. Suami kita juga ngalamin perubahan. Kita harus punya persiapan juga gitu, ya. Kata orang misalnya gini, suami kita itu bisa puber misalnya gitu ya. Ayo siapa yang suaminya lagi puber, ada puber kedua, ada puber ketiga, saya nggak tahu puber sampai keberapa stage-nya gitu ya. Siap-siap tuh kata Vina mulai dari sekarang, ya. Ya kan? Maksudnya ada perubahan juga yang akan dialami oleh suami kita. Kita udah harus siap gitu ya. Mungkin juga kita tahu mungkin satu saat kita nggak hidup misalnya di Jakarta, kita akan ada pindah keluar kota lagi. Pokoknya kita udah siap, enak gitu ya. Kalau perempuan, sebagai perempuan kita punya kesiapan dalam segala hal, kita udah enak. Jadi pesan saya, ya, seperti kata Reni juga, bagian juga ke suami kita, nih nanti aku tuh nggak begini ya, nanti aku, ya kan, kita masih muda masih bisa langsing. Kalau udah berumur, kata orang bisa langsung gitu ya. Karena apa? Metabolisme kita akan lambat. Nah kalau kita udah ngerti cara makan kita akan rubah misalnya gitu ya. Kita nggak bisa lagi ngemil sebanyak kita waktu dulu gitu ya. Kita nggak bisa makan yang banyak selalu gitu ya. Ada persiapan. Jadi malam hari ini kita udah belajar ya. Yuk persiapkan diri kita sehingga pada saat badai datang, salju datang ya, kita nggak gentar dalam kehidupan. Kita akan tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kalau kita udah siap dengan yang namanya kesiapan hati kita. Kita kaya hati ya. Masalahnya apapun ada di dalam keluarga kita, tidak ada keluarga yang tidak ada masalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, tapi udah siap. Kita udah siap juga untuk masa depan, keuangan kita udah siapkan. Ayo mulai nabung kecil-kecil teman-teman perempuanku ya. Mulai jangan boros, kurangin sedikit-sedikit keborosan kita. Karena kita nggak pernah tahu juga tentang keuangan di dalam kehidupan kita. Terusnya tentang perubahan kita sebagai seorang perempuan ya. Bersiap-siap ya. Karena kita juga harus pelajari sehingga waktu masa itu datang, kehidupan usia kita datang ya, berganti terus kan, usia kita nambah terus, kita juga udah siap. Kita bisa terima diri kita dengan gracefully. Saya sekali lagi udah gak muda lagi, tapi saya udah tahu di usia saya sekarang ini ya, apa yang harus saya persiapkan. Ya contoh misalnya banyak orang di usia saya cepet capek gitu ya,
karena nggak olahraga, sehingga saya mau olahraga gitu ya. Jenis olahraganya juga disesuaikan ya. Jadi kita bisa meminimalkan, bukan menahan usia, tapi meminimalkan hal-hal yang terjadi di usia tersebut. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Simple, singkat, sederhana. Tetapi sekali lagi teman-teman perempuanku, yuk persiapan ya. Lakukan persiapan dalam segala hal. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keuangan, kehidupan pribadi kita, kehidupan pertambahan usia kita. Lakukan persiapan ya, jangan boros, lakukan persiapan dalam soal keuangan supaya sebagai seorang perempuan benar-benar kita bisa jadi penolong buat suami kita pada saat dia nggak ada uang ya kan, kita bisa jadi penolong, kita bisa siap badai kehidupan rumah tangga terjadi, kita tetap jadi tiang di tengah-tengah keluarga kita nggak menyerah dengan segala macam badai yang terjadi di dalam hidup. Amin. Alright ya. Saya ingatkan lagi